Saya Yongki, umur 71 tahun, kelahiran Jakarta. Sebelumnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan salam kebaikan dan damai sejahtera bagimu. Saya mau lanjutkan lagi dari seri 2. Jawaban kepada Dokter Zakir Naik. Sekarang adalah seri yang ketiga. Di situ saya ada ralat di seri 2 bahwa tentang Isa menjadikan burung dari tanah itu sebelum Nabi Muhammad, tahunnya sebelum Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan mengenai tentang surat Al-Ahzab 3356 mengenai tentang itu bersalawat kepada Nabi, itu bersalawat itu bunyi salawatnya, kata-kata salawatnya, Assalamu alaika ayuhan nabi, semoga keselamatan tercurah kepadamu hai nabi. Itu 17 kali setiap hari bersalawat kepada nabi. Nah sekarang mengenai tentang, saya heran kepada mereka yang nggak tahu persoalannya, mengatakan bahwa banyak sekali kata-kata bersayap turun-temurun yang mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Mereka nggak tahu bahwa orang Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus, karena dari kata Kristus menjadi Kristen itu di dalam Alkitab yaitu bahasa Yunani. Jadi Kristen itu adalah pengikut Isa. Dalam Al-Quran Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Jadi orang Kristen itu adalah pengikutnya Isa Al-Masih, yang disebut kalau dalam bahasa Al-Quran orang-orang Masehi, orang Nasrani, karena Isa lahir di daerah Nazaret. Tetapi sebenar-benar ayat yang mengatakan bahwa di surat Al-Maidah 111 pengikut Isa itu adalah orang-orang Islam. Karena di situ dikatakan surat Al-Maidah 111, kalau amanah wasihat bi anana muslimun. Saksikanlah kami ya Allah, kami adalah orang-orang yang taat patuh kepada seruanmu. Taat patuh kepada seruan Allah itu adalah Islam dalam arti konteks yang sebenarnya. Karena apa? Isa itu adalah Islam, seorang Islam. Jadi pengikutnya Islam. Begitu. Tapi kok mereka seenak aja mengatakan orang Kristen itu kafir. Itu ayatnya di mana yang mengatakan kafir? Bagaimana dengan surat 3 itu Al-Imran 55? Pengikut Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Jadi yang kafir siapa? Kan gitu. Jangan sembarangan mengatakan pengikut Isa itu atau orang Kristen disebut kafir. Itu salah kaprah ya. Jangan sampai terjadi lagi mengatakan demikian. Boleh aja itu berdasarkan surat Al-Maidah 72. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Terus terang, ini perkataan yang permainan kata. Harusnya mereka tahu bahwa Isa itu asal usulnya dari roh Allah dan firman Allah. Itu terdapat di surat Al-Anbiya 91. Di situ mengatakan bahwa Allah dengan kehendaknya, dengan muridunnya, Allah menjadikan Maryam ditiup dengan roh Allah, Maryam mengandung, lalu lahirlah Isa yang berasal dari roh Allah. Jadi Isa itu siapa? Ya kan? Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Allah, jadi itu salah kaprah. Itu salah kaprah. Jadi yang sebenarnya Isa itu adalah yang berasal dari roh Allah. Jadi Isa itu siapa? Begitu. Harus diketahui ya oleh umum juga bahwa Dokter Zakir Naik itu ya, yang saya dengar di YouTube-nya selalu mengajak-ajak orang yang sudah pengikut Injil diajak untuk menjadi mu'alaf. Lalu Dokter Zakir ini ngapain ngajak-ngajak orang pengikut Injil untuk menjadi mu'alaf? Saya nggak ngerti itu sama Dokter Zakir Naik itu.
Karena di situ dikatakan di Al-Maidah surat 47, Al-Maidah surat 47 dikatakan, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut Injil. Jika tidak memutuskan perkara menurut Injil, mereka disebut orang fasik. Jadi kalau demikian Dr. Zakir Naik mengajak orang yang pengikut Injil menjadi orang fasik dong. Ya kan? Orang sudah benar kok diajak-ajak lagi supaya jadi mualaf. Mau dibawa kemana? Memangnya kalau jadi mualaf ikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad dijamin keselamatannya. Saya nggak bisa banyak komentar, itu pikir aja sendiri. Kan begitu. Ya kan? Karena Isa terkemuka dunia akhirat. Kalau Isa mengajak orang, fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu kita ikut Isa, itu di surat 43 ayat 63 cukup. Kita ikut Isa, Isa membawa kita ke surga. Kalau kita ikut Isa, karena apa? Isa tinggal di surga. Kan begitu. Karena Al-Quran untuk orang yang berpikir. Surat An-Nahl 16 ayat 44. Jadi tentang keselamatan, kalau saya selidikin itu tentang Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, suratnya 114, itu mengenai tentang keselamatan hanya ada pada Isa. Sebab di surat Ad-Dukhan, surat 44 ayatnya 40, 41, 42. Orang yang dapat menyelamatkan sahabat, menolong sahabat adalah orang yang diberi rahmat. Siapakah orang yang diberi rahmat itu? Kita lihat surat 19, surat Maryam, ayatnya 19, 20, 21. Orang yang diberi rahmat adalah Isa. Jadi yang dapat menyelamatkan umat pada hari kiamat nanti, atau kita sudah mati dibawa kemana, ya kalau kita ikut Isa, Isa lah yang dapat menolong kita. Di luar Isa tidak ada lagi yang dapat menolong manusia. Itu yang saya tahu dari pelajaran-pelajaran tentang keselamatan. Jadi sekian dulu deh, kalau saya pikir ya, supaya Bapak Ibu sekalian untuk berpikir dengan jernih dan tegas. Karena saya mengatakan demikian ayat demi ayat, karena di surat Asaf, surat 61, Asaf surat 61 ayat 14, surat 61 ayat 14, Asaf, itu bagi pengikut Isa itu wajib menegakkan agama Allah. Jadi saya harus mengetahui, harus memberitahu, supaya saling enak, saling sharing, saling menukar pikiran. Sekianlah kepada Bapak Ibu sekalian saya ucapkan supaya kita ini tahu tentang kebenaran yang membawa selamat. Terima kasih. Amin. Kebenaran dan selamat. Berapa menit?